Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Faufa Alwan. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari Pak Gigi ya, yang berisikan tentang penjelasan tentang topologi jaringan dalam organisasi, arsitektur, topologi fisik dan logik dalam organisasi. Baik, yang pertama itu ada pendahuluan, di mana di pendahuluan ini yaitu dalam dunia jaringan komputer, arsitektur topologi itu berperan penting dalam menentukan bagaimana perangkat dalam suatu organisasi itu saling terhubung dan berkomunikasi. Dan secara umum itu terdapat dua jenis topologi. Nah, nanti bakal kita bahas di presentasi kali ini, yaitu ada topologi yang digunakan itu topologi fisik dan topologi logik. Dan selanjutnya di sini ada topologi fisik. Jadi topologi fisik itu eh, menggambarkan bagaimana perangkat keras dalam jaringan dihubungkan. Nah, topologi fisik juga ada beberapa jenis topologi. Yaitu yang pertama topologi bus. Topologi bus itu ciri-cirinya. Nah, eh, pada topologi bus ini semua perangkat terhubung ke satu kabel utama. Nah, apa sih keuntungan dari topologi bus ini? Topologi bus ini memiliki keuntungan yang yaitu hemat kabel dan mudah diimplementasikan. Tapi kekurangan itu kalau kabel utamanya itu rusak, jadi langsung mempengaruhi semua jaringannya gitu. Jadi semua jaringan itu bakal terganggu kalau si kabel utama ini rusak. Nah, yang kedua itu ada topologi star. Topologi star itu semua perangkat terhubung ke satu switch atau hub. Nah, keuntungannya itu pada topologi star ini mudah dikelola, dan kalau satu perangkat rusak, jaringannya tetap berjalan. Beda ya sama topologi bus tadi. Namun kekurangannya itu kalau switch atau hubnya rusak, jadi seluruh jaringannya terganggu. Jadi si hubnya ini rusak, langsung semuanya yang mempengaruhi semuanya gitu. Nah, yang ketiga itu ada topologi ring, yaitu perangkatnya terhubung dalam satu lingkaran yang tertutup. Jadi keuntungannya itu tidak ada tabrak-menabrak dalam data gitu. Namun kekurangannya kalau satu perangkatnya ini rusak, seluruh jaringannya bakal terganggu. Selanjutnya ada topologi mesh. Topologi mesh itu setiap perangkat terhubung setiap perangkat terhubung langsung ke perangkat yang lainnya. Nah, keuntungannya itu keandalannya tinggi karena banyak jalur komunikasi. Jadi eh, jalur komunikasinya ini lumayan banyak. Jadi si topologi mesh ini lumayan bisa diuntungkan gitu. Namun kekurangannya biayanya itu lumayan mahal dan instalasinya itu cukup rumit. Yang selanjutnya itu ada topologi hybrid. Nah, topologi hybrid ini ialah kombinasi dari dua atau lebih jenis topologi. Nah, keuntungan ini sangat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Nah, tapi kekurangannya itu implementasinya itu sangat kompleks. Nah, selanjutnya itu ada topologi logik. Topologi ini menggambarkan bagaimana data mengalir dalam jaringan tanpa memperhatikan struktur fisiknya. Nah, ada jenis-jenisnya juga, tapi cuma dikit ya, nggak kayak topologi fisik tadi. Ini pertama ada broadcast, topologi broadcast, di mana semua perangkat itu menerima data yang dikirimkan ke jaringan, seperti Ethernet yang menggunakan metode ini tuh. Nah, yang kedua itu ada token passing. Topologi token passing. Nah, ini nih data dikirim menggunakan token yang berpindah dari satu perangkat ke perangkat lain secara berurutan. Contohnya itu ada token ring yang kita tahu. Nah, di sini saya kasih studi kasus implementasi topologi dalam organisasi. Nah, sebagai contohnya, ada sebuah perusahaan besar menggunakan topologi hybrid untuk menghubungkan kantor pusat dan cabang. Nah, kantor pusat ini menggunakan topologi mesh untuk keandalan tinggi. Cabang ya menggunakan topologi star karena lebih mudah dikelola. Nah, jadi komunikasi antar kantor itu menggunakan VPN yang kita tahu yaitu Virtual Private Network untuk keamanan data agar lebih aman gitu datanya. Nah, kesimpulan yang kita ambil yaitu pemilihan topologi fisik dan logik sangat bergantung pada kebutuhan organisasi, skala jaringan, dan biaya yang tersedia. Nah, dengan pemilihan yang tepat, jaringan itu dapat bekerja secara efisiensi dan handal. Jadi gimana kita memilih sesuai kebutuhan kita di sebuah organisasi itu kita pilih yang mana agar
sesuai gitu dengan aspek yang kita butuhkan. Contohnya kita membutuhkan aspek biaya yang terjangkau atau skala jaringan, itu bisa kita pilih yang relate gitu atau yang sesuai. Mungkin itu saja yang bisa saya tampilkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi wa taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.